Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 20150610667. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktik paket tracer yang menjadi physical layer. Pertama kita open file yang telah disediakan oleh Pak Gigi untuk ujian praktiknya. Kita open. Nah, di sini kita kasih name aja bebas. Email boleh diisi atau boleh tidak diisi. Kita yes aja. Nah, kita kan mendapat perintah paket tracer connect ke physical layer. Nah, di sini telah disediakan device-device yang digunakan untuk ujian praktik ini dan perintah-perintah untuk menjalankan device tersebut. Kita bagi dua aja agar enak. Nah, kita bagi dua, udah mantap. Nah, objektif yang pertama itu part 1, kita mengidentifikasi karakteristik fisikal internet working dari internet working device. Yang kedua kita harus select correct modules for connectivity, kita milih modul yang benar untuk konektivitasnya. Yang ketiga, kita disuruh connecting device yang telah dipilih tersebut. Dan yang keempat, kita disuruh untuk mengecek konektivitasnya. Nah, yang pertama itu kita klik is router, zoom in, kita klik is router, the physical tab should be active. Nah, physical tabnya akan aktif. Yang kedua, zoom in and expand window to see the entire router. Kita dapat zoom in dan kita dapat melihat semua yang ada di router ini, dari kabel on off, port yang kosong, router yang tersedia yang ada. Nah, which management port are available? Port yang available adalah yang ini. Selanjutnya, which LAN dan WAN interface are available on the east router and how many are there? Available router yang ada di sini ada 4, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, perintah selanjutnya yang D adalah klik CLI tab dan press enter to access user mode prompt dan enter following command. Command itu show IP interface brief. Kita klik CLI terus kita enter aja. Di sini kita enter. Ada muncul is, terus kita klik show IP interface brief. Kita oke. Nah, kalau sudah, the output verifies the correct number of interface their destinasinya. The VLAN interface virtual that only exists in software. How many physical interface list? Nah, physical interface yang terlist ada 5, yaitu ada gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/1, dan gigabit Ethernet 0/0/0, serial 0/0/0, dan VLAN 1. Nah, kalau udah kita enter following command, terus kita klik show interface gigabit Ethernet 0. Show interface gigabit Ethernet 0/0. Kita enter. Maaf salah. Kita copy aja. Terus kita paste. Nah, di sini akan tampil gigabit Ethernet inline protocol is down. Nah, perintah yang ditanyain lagi adalah what is default bandwidth default yang ada di interface ini. Default bandwidthnya, nah ini BW itu singkatan dari bandwidth. Default bandwidth itu ada sekitar nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 1 juta kilobit defaultnya. Terus kita enter aja sampai muncul is-nya lagi. Nah, kalau udah is, terus kita harus ngecek show interface serial number 0/0/0. Kita paste aja. Sama perintah nyuruhnya yaitu default bandwidth yang ada di serial interface serial 0/0/0. Default bandwidthnya sama yang cari kita BW. Nah, ini dia. Default bandwidthnya 1544. Nah, step kedua, identify module expansion slot. Kita harus mengidentify how many slot available to add additional is router. Kita balik ke physical. How many slot yang ada di is router? Slotnya itu ada cuma 1. Slotnya itu. Yang ini kan udah terpasang baut, jadi ini udah terpasang routernya. Habis itu kita perintahnya klik switch 2. Terus ditanya how many expansion slot are available. Nah, available itu cuma 1, yang warna hitam ini. Kalau misalnya yang warna abu-abu ini, dia itu telah terisi. Nah, dia kan muncul port switch yang diisi itu menggunakan switch yang apa. Di sini menggunakan apa?
akan kelihatan kalau misalnya kita taruh kursor di itunya. Habis itu part yang kedua, select the correct module for connectivity. Klik is, klik physical tab. Nah, kita klik is, kita klik physical tab. On the left banned module, let you see optional to expand capability router. Klik each module, dia akan menampilkan gambar dan deskripsi. Gambarnya di sini, deskripsinya di sini. Dan kita harus mencari yang cocok untuk kita masukkan ke port yang kosong ini. Pernyataan 1, kita butuh PC yang dapat connect ke PC 1, PC 2, dan PC 3 ke is router. Tapi kita tidak mempunyai necessary funds to purchase new switch. Jadi kita nggak boleh menambah new switch yang ada di physical layer luar. Jadi modul mana yang dapat kita gunakan untuk connect ke ini? How many hosts can you connect the router using this module? Host yang tersedia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 host dan modul yang berbeda sesuai kebutuhan. Habis itu kita klik switch 2. Which module can you insert to provide gigabit optional connection to switch 3? Jadi kita butuh kata kuncinya itu gigabit optional connection. Jadi pertama-tama kita cek dulu ininya. Ada berapa show IP interface brief. Nah, di sini ada interface ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ingetin kita ada 6. Nah, kita lanjut ke part yang ke step 2, add the correct module. Klik is, attempt insert module to drag, dengan cara ngedrag ke slot yang kosong. Catatannya, kita harus matiin modul ini kita nggak bisa nambah ketika powernya itu on. Jadi message akan tampil. Jadi sebelum kita menambahin, kan ini on dengan tanda lampu warna hijau. Kita off kan dulu. Kita cari modul yang dapat connect, yang dapat menyediakan PC router yaitu 43 biji. Jadi yang pertama deskripsinya ini untuk service router. Yang kedua itu untuk provider 2 serial port, kita butuhnya 3. Nah yang keempat itu provide for switching port 4. Kan kita ini dapat 4, kita cuma butuh 3, jadi ini kita keep. Yang keempat itu untuk asynchronous 8A untuk console port, bukan. Yang kelima itu ada help maintain cooling by normalizing airflow, ini untuk protection for internal electronic component. Enggak, kita butuhnya untuk PC. Nah yang terakhir untuk gigabit internet port untuk Cisco Industrial Ethernet dan Smart Grid Switch and Router. Jadi kita pakai yang ini, kita offin dulu, terus kita drag aja ke sini. Nah udah ketambah terus using the same procedure, kita pakai prosedur yang atas, insert the identify in the step B untuk switch 2. Nah kita ke switch 2 kita menggunakan proses yang sama, kita masukin modul yang disediakan ke switch 2 ini. Kalau udah kita use untuk identify slot yang terpasang. Nah kita cari yang kata kunci tadi, gigabit optional connection. Gigabit optional connection. Nah ini nih, dia kan provide gigabit eternal optional connectivity. Nah, ini adalah yang kita gunakan, yaitu yang ini. Yang ini kita drag aja. Nah nggak bisa kan karena powernya on, kita matiin dulu powernya. Habis itu kita masukin, terus powernya kita onin lagi. Bentar, saya cek yang di is sudah saya onin belum. Nah yang is belum saya onin dulu yang is. Balik ke switch, udah masuk, udah kita onin. Nah perintah selanjutnya adalah use show IP interface brief in command switch di CLI. Enter. Identifikasi slot yang nambah, kita copy aja, kita paste, kita enter. Nah ini telah nambah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nambah interface jadi 7. Kita identifikasi mana yang telah ditambahkan. Yang ditambah ini adalah gigabit ethernet 5/1, karena yang tadi di sebelumnya itu nggak ada, sekarang itu ada. Jadi slot yang ditambahkan adalah gigabit ethernet 5/1. Part ketiga, kita harus mengkonekin seluruh device ini menggunakan kabel dengan cara pertama kita cari kabel yang kita inginkan. Nah kabelnya tersedia banyak, kita cari yang dibutuhin dan
gunain. Yang B, klik device, klik first device dan select interface-nya. Pertama kita klik device, terus kita select interface-nya. Yang ketiga, yang C, klik second device, klik device yang kedua yang kita ingin hubungi, terus kita klik interface-nya juga. Jika telah terhubung, kita akan you will see your score increase. Jadi skor yang telah kita simulasi ini akan bertambah. Caranya, contohnya itu ada is to switch 1 menggunakan kabel Cooper straight through. Terus kita klik is, terus maka dia milih interface-nya. Terus kita klik device tujuan, terus kita pilih interface juga. Maka skornya akan nambah. Nah, tabel ini disediakan untuk mempermudah kita connect-nya. Jadi yang pertama itu kita device is menggunakan kabel Cooper straight through. Is menggunakan interface 0/0 gigabit 0/0 hubungin ke switch 1 memakai gigabit 0/1. Nah, udah terhubung. Is ke switch 4 menggunakan kabel Cooper straight through. Is ke switch 4 menggunakan interface-nya 0/1 gigabit. Switch 4 interface-nya gigabit 0/1. Habis itu selanjutnya is ke PC1 pakai kabel Cooper straight through juga. Is ke pakai fast ethernet 0/1 ke PC1, is ke PC2, PC3. Lanjut aja. Fast ethernet 0/1/1. Habis itu is lagi ke PC3 0/0/1/02. Nah, lanjutnya kita switch 1, kita konekin ke PC 456. Pakai kabelnya Cooper straight through semua. PC1 dia pakai fast ethernet 0/1/1 ke PC4. Habis itu Cooper straight through. Ini switch 4 pakai /0/3 fast ethernet, ini pakai fast ethernet 0. Selanjutnya kita switch 4 kita hubungin ke switch 3 menggunakan kabel crossover. Cooper crossover. Nah, ini ya. Ke switch 3 interface-nya 0/2 gigabit 0/2 kita hubungin ke switch 3. Interface-nya switch 3 itu gigabit 3/1. Nah, ada. Habis itu kita hubungin switch 3 menggunakan kabel fiber ke switch 2. Kabel fiber dari switch 3 pakai 5/1 ke switch 2. 5/1. Iya, betul. Nah, terus switch 2 kita hubungin ke PC789 menggunakan kabel Cooper straight through. Switch 2 ke fast ethernet 1 ke PC ini. Switch 2 ini ke sini. Switch 3 ini 2/1. Iya, betul, ke sini. Nah, selanjutnya itu switch 2 kita hubungin ke access point menggunakan Cooper straight through switch 2. Itunya gigabit 3/1 ke access point menggunakan port 0. Nah, yang terakhir itu is ke serial DCE, seri ke WS menggunakan kabel serial DCE. Nah ini serial DCE dari is, interface-nya serial 0000 ke WS dengan serial 0000. Serial 0/0/0. Kalau udah gini, kita lanjut ke part 4 yaitu ngecek konektivitasnya dengan cara interface status on is. Kita klik is, lalu itu kita CLI, kita show IP interface brief. Setelah aja kita enter. Nah, kita samain dengan output yang telah disediakan apakah sama atau tidak. Nah, yang pertama itu gigabit ethernet 0 address-nya ini yaitu yes manual up. Gigabit ethernet ini IP address-nya ini yes up benar. Yang kedua itu yes up. Yes NVRAM up. Yang serial 0/0/0 address-nya ini sama, metodenya itu yes manual up. Benar. Yang 0/0/1 yes unset down. Unassign kan dia unassign yes unset down. Yes unset down. Selanjutnya dia sampai bawah itu sama semua yaitu
fast Ethernet 0 sampai 2, 0 per 0 per 1 per 0 sampai 0 per 1 per 02 itu sama yes unset up up. Terus yang ketiga ini beda. Dia unassign, yes, unset, up, and down. Bener. Yang VLAN itu up up ya benar. Ya, kalau udah sama itu berarti kabel telah menggunakan kabel terhubung dengan connect itu tepat, udah tepat. Selanjutnya step kedua, kita konekin wireless device ke laptop dan tablet PC. Jadi kita akses point itu kita hubungin ke tablet dan tablet PC. Nah, yang pertama dengan cara klik laptop. Nah, di sini config tab, select the wireless interface. Put the check label on port status, maka akan tampil di wireless connection. Jadi ini kita checklist. Maka di bawah di sini IP address dan subnet maksudnya akan terisi secara otomatis. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah keisi, kita klik the desktop icon, kita web browser, kita masukin websitenya www.cisco.pka. Kita go. Nah, dia akan tampil sesuai dengan perintah, yaitu Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Kita klik yang tablet PC, sama prosesnya seperti sebelumnya. Pertama kita config ke wireless, kita checklist ini, tunggu sebentar, dia akan tampil. Nah, kalau udah tampil kita ke desktop, web browser, sama kita masukin www.cisco.pka. Kita go. Nah, udah tampil sesuai, udah bener. Habis itu kita lanjut ke step 3, yaitu mengganti akses method yang ada di tablet PC dari menggunakan wireless ke 3G, 4G, Cell 1 interface. Caranya kita config, uncheck the label interface wireless, kita uncheck. Habis itu klik the 3G, 4G, Cell 1 interface. Kita checklist perintahnya. Put the check, terus tunggu, ini akan tampil. Tunggu sebentar. Kalau udah tampil, kita ke desktop, kita X aja. Repeat the process of verifying web access. Jadi kita repeat, kita web browser, kita masukin ke website yang tuju itu www.cisco.pka. Kita go. Tunggu sebentar, ini mungkin akan makan waktu karena dia kan pakai interface 3G, 4G, dan server 1. Nah, udah tampil, maka kalau udah tampil kayak gini berhasil. Jadi dia akan menuju ke welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Nah, ini udah berhasil. Yang keempat itu kita harus ngecek connectivity to the PC. Jadi kita ngecek ping aja yang gampangnya dari PC yang kita inginkan ke PC tujuan. Misalnya kayak PC 1, desktop, command prompt, tujuannya itu ke PC, misalnya PC 6. Cara tujuannya kita ngelihat gateway-nya dengan cara ping 17 IP gateway-nya 30.1.1. Kita enter. Jadi kita mendapat request mendapat reply dari 170.30.11 dengan paket yang kekirim itu 4, yang keterima itu 4, dan yang loss itu 0. Lanjut mungkin kita pakai PC 3 ya. PC 3 tujuannya itu PC 5 misalnya. PC 3 tujuannya PC 5. Kita pakai command prompt. Coba kita ping ke DNS-nya. Ping 172.31.10. Kita pakai DNS karena DNS yang beda-beda. Nah, paket yang kirim 4, yang keterima 4, dan yang hilang 0. Dan yang terakhir kita harus ngecek resultnya. Jadi kita ngecek presentasi paket
ujian praktik ini apakah berhasil atau tidak. Cek result. Kita full screen. Nah, congratulations, you successfully complete the packet tracer connecting the physical layer activity. However, your final score may be changed based on the sensor connection instruction consult dengan instructor. Nah, assessment itemnya itu connect device itu 35/35. Skor itu 35/35 dengan waktu 19 menit. Fisikalnya itu dengan item 16/16 sudah terpenuhi dengan skor 16. Jadi di sini semuanya telah terchecklist dengan benar. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai paket tracer connect the physical layer ujian praktik jaringan komputer. Sebelumnya saya undur diri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 201506107. Mungkin saya terlupa dari perkenalan di awal. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.